rencana buruk yang akan dia lakukan kepada kamu dalam waktu dekat ini. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Garian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas rencana buruk yang akan dia lakukan kepada diri kamu dalam waktu dekat ini. Nah, seperti apa yang akan muncul dan seperti apa yang akan terjadi? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan diharapkan teman-teman sudah ada satu deck kartu tarot yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya untuk mempersingkat durasi. Nah, seperti apa situasi yang terjadi? Di kartu yang pertama, di sini ada kartu yang menggambarkan intensi ya. Artinya dalam situasi yang terjadi saat ini kamu harus betul-betul berhati-hati. Karena memang ada beberapa orang yang memang memiliki beberapa intensi-intensi yang tidak begitu baik yang ada di dalam posisi diri kamu. Jadi ya saya rasa emang di sini kamu pun juga harus bisa untuk lebih paham dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi di dalam kehidupan sekitar kamu. Karena apa? Orang ini juga saya rasa juga memiliki beberapa keadaan-keadaan yang tidak terlalu suka dengan beberapa situasi keberhasilan yang ada dalam diri kamu. Jadi mereka ini akan punya tujuan untuk bagaimana terus memberikan beberapa kekhawatiran dan juga memberikan beberapa ketakutan-ketakutan yang terjadi di dalam diri kamu. Jadi ya saya rasa di sini posisinya adalah ketika kamu tahu ada beberapa hal buruk yang mereka lakukan kepada diri kamu, ya sudah kamu cuek aja. Gak usah terlalu dipedulikan secara berlebihan. Karena ketika ini terlalu kamu pedulikan secara berlebihan, tentu ini juga nanti malah akan menjadi sesuatu yang bisa merugikan bagi diri kamu sendiri. Karena memang tujuan mereka adalah terus saja menimbulkan beberapa kekhawatiran dan juga ketakutan-ketakutan yang ada di dalam posisi diri kamu. Jadi ya sebisa mungkin kamu juga harus bisa untuk lebih aware, harus bisa untuk lebih berhati-hati dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi pada diri kamu saat ini. Dan kemudian posisi yang terjadi berikutnya, kamu juga harus tetap tenang. Ketika kamu menghadapi beberapa masalah-masalah yang terjadi, jangan terlalu ada kekhawatiran yang berlebihan. Karena apa? Ketika terlalu ada kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi secara berlebihan, tentu ini juga nanti malah akan menimbulkan beberapa situasi-situasi yang tidak begitu baik yang akan terjadi pada diri kamu. Sehingga di sini saya juga wanti-wanti kepada diri kamu secara personal untuk tidak usah terlalu khawatir. Tidak perlu terlalu takut dengan apa yang mereka kerjakan, dengan apa yang mereka lakukan. Karena sejauh ini kamu pun juga sebenarnya sudah mulai bisa. Sejauh ini kamu juga sudah mulai mampu gitu loh untuk menyikapi segala sesuatu yang ada dengan sebaik mungkin. Jadi ya saya rasa kamu juga tidak perlu ada kekhawatiran dan juga ada ketakutan-ketakutan yang terjadi secara berlebihan. Dan memang seseorang ini kamu sangat kenal sekali beberapa situasi-situasi yang terjadi. Sehingga memang dalam situasi yang terjadi saat ini kamu tahu siapa-siapa saja orang yang memiliki koneksi kurang baik dengan kamu dan siapa saja orang yang bakal memiliki beberapa rencana yang kurang baik dengan kamu. Sehingga ketika kamu sudah tahu orang-orang ini bakal memberikan rencana yang kurang baik dengan kamu, ya maka di sini kamu juga harus bisa untuk lebih waspada. Kamu harus bisa untuk lebih berhati-hati, jaga jarak, dan tetap fokus dengan apa yang kamu kerjakan saat ini. Sehingga apa? Kamu juga tidak mudah terpicu, tidak mudah terpancing dengan beberapa emosi-emosi yang ada di dalam lingkungan sekitar kamu. Kenapa? Tujuan mereka jelas menimbulkan ketakutan dan juga memancing emosi-emosi yang ada dalam diri kamu. Karena ketika kamu ketakutan, ketika kamu dalam kondisi yang emosi, maka semuanya akan berantakan. Dan memang itulah tujuan mereka untuk menjegal dan juga untuk menjatuhkan kamu. Jadi ya saya rasa di sini kamu pun juga harus betul-betul waspada, harus betul-betul berhati-hati dengan orang-orang yang seperti ini. Dan kemudian posisi yang berikutnya, mereka pun juga akan memiliki rencana buruk dengan kamu dengan memberikan fitnah terkait dengan apa yang terjadi pada diri kamu saat ini. Sehingga dalam beberapa minggu ke depan, kamu juga saya wanti-wanti tetap harus berhati-hati, tetap harus waspada dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan fitnah-fitnah yang bakal muncul. Karena ya dengan adanya beberapa fitnah-fitnah yang muncul, tentunya juga akan bisa mempengaruhi keadaan dan juga beberapa situasi yang ada di dalam diri kamu. Jadi ketika ada beberapa fitnah, ketika ada beberapa
omongan-omongan negatif yang mungkin akan kamu dengarkan di beberapa waktu ke depan, ya sudah cuekin aja. Sekarang yang terpenting adalah kamu itu bisa untuk lebih terfokus dengan memberikan situasi yang baik yang ada di dalam posisi diri kamu. Karena saya rasa itu akan jauh lebih baik dibandingkan kamu terlalu mendengarkan fitnah-fitnah dari orang-orang yang ada di sekitar kamu. Dan kemudian pada posisi yang terjadi berikutnya, di sini kamu pun juga harus bisa untuk lebih mensyukuri. Kenapa kamu harus bisa untuk bersyukur? Karena dalam situasi saat ini, kamu pun juga masih terus bisa untuk bertemu dengan beberapa kebaikan yang terjadi dalam usaha kamu, dalam pekerjaan kamu, terus nampak segala macam kebaikan-kebaikan yang terjadi. Sehingga dengan adanya kebaikan-kebaikan yang muncul, dengan adanya kebaikan-kebaikan yang terjadi, tentunya juga nanti akan menimbulkan beberapa situasi-situasi yang akan terjadi di dalam posisi diri kamu. Jadi saya rasa kamu pun juga harus bisa untuk lebih terfokus saja dan percaya diri dengan kebaikan-kebaikan yang terjadi. Karena apa? Orang ini pun juga tidak akan berhenti. Orang ini tidak akan berhenti untuk terus memberikan fitnah-fitnah kepada diri kamu. Sehingga dengan posisi yang muncul, dengan posisi yang terjadi, saya juga wanti-wantikan kepada diri kamu untuk kamu bisa untuk lebih waspada dengan manusia-manusia yang seperti ini. Dan kemudian dalam posisi yang terjadi berikutnya, kamu di sini juga harus bisa untuk lebih paham dengan beberapa situasi-situasi yang harus bisa untuk lebih kamu perhatikan pada posisi saat ini. Karena emang dalam situasi yang terjadi, kamu juga harus bisa untuk lebih paham juga dengan beberapa keadaan-keadaan yang ada di dalam diri kamu secara menyeluruh. Ada beberapa masalah, iya, memang betul. Kamu juga merasakan ada beberapa masalah-masalah yang terjadi, tapi saya rasa kamu juga nggak perlu ada beberapa kekhawatiran dan juga tidak perlu ada beberapa ketakutan-ketakutan yang terjadi secara berlebihan. Toh juga dalam situasi kamu saat ini, kamu pun juga terus bisa untuk memberikan situasi yang baik dan juga terus bisa untuk memberikan situasi-situasi yang positif yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan. Sehingga memang dengan situasi yang kamu rasakan, tentu kamu harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Sehingga memang dengan situasi yang terjadi, kamu juga harus bisa untuk lebih memahami juga dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi dalam posisi diri kamu. Sehingga memang dalam situasi yang terjadi, kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa keadaan yang kamu rasakan. Ada beberapa problem, iya, memang kamu juga merasakan, tapi kamu juga bisa untuk menyelesaikan situasi-situasi yang ada dengan sebaik mungkin. Jadi memang saya rasa kamu harus bisa untuk lebih paham dengan beberapa situasi-situasi yang ada di dalam diri kamu secara menyeluruh. Jadi ya kurang lebih seperti ini situasi yang ada terkait dengan apa yang terjadi dalam diri kamu, dan harus berhati-hati. Ada beberapa orang yang memiliki rencana kurang baik kepada diri kamu. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepudini Pangastuti, Jaya Didiningrat, Rahayu Sakung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.